Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio Media Siar Inspirasi Muslim. Ya mitra sama, kali ini saya berada di kediaman salah satu tokoh terkemuka di Kabupaten Klaten bersama dengan Bapak Kiai Haji Samsudin Asrofi MM. Dan nanti kita akan menggali banyak informasi tentang beliau. Mari kita berkunjung ke kediaman beliau saat ini juga. Baik, mitra sama, kali ini saya sudah berada di kediaman Kiai Haji Samsudin Asrofi MM dan akan saya menggali berbagai macam informasi seputar beliau, bagaimana kegiatannya, kemudian juga berbagai macam aktivitas yang saat ini sedang beliau lakukan di Kabupaten Klaten khususnya. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, semua keluarga sehat. Terima kasih. Alhamdulillah saya ini dipercaya banyak oleh kolega-kolega kami di kampus. Di samping saya sebagai dosen, kami dipercaya sebagai ketua senat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sehingga kegiatan hari-hari ini biasa, kegiatannya pimpin sidang senat dan menguji para mahasiswa melalui Zoom, karena tidak mungkin kita akan menguji model lama seperti itu. Kalau di Klaten banyak lagi, saya dipercaya oleh Bupati dan tokoh-tokoh agama untuk sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Klaten itu, dan oleh Polres pun juga dipercaya kami sebagai ketua umum Dai Kamtibmas Kabupaten Klaten. Di Majelis Ulama saya masih sebagai pembina Majelis Ulama, di Masjid Agung Al-Aqsa kami sebagai penasihat, dan di Yayasan Jamaah Haji saya salah satu ketua yang ada di yayasan itu. Sedangkan di wilayah Ceper, daerah industri ini, saya salah satu ketua di industri pengecoran logam dan permesinan Batur dan Ceper, dan banyak lagi yang lain. Bapak, sebegitu banyaknya amanah yang diemban oleh Bapak dan diberikan ke Bapak Samsudin, tentunya apakah tidak ada kendala tersendiri atau memang ini sudah menjadi tanggung jawab dari segi kemampuan, ataupun dari memang ini adalah tugas Bapak untuk mengemban begitu banyak amanah yang sedang Bapak jabat? Ya. Kami pengen sekali ya, hidup yang cuma sekali ini bermanfaat. Tidak hanya untuk diri, keluarga, tapi bermasyarakat. Bahkan saya berharap juga hidup saya ini bermanfaat bagi antar umat beragama. Karena kami hidup di masyarakat Klaten yang majmuk, yang plural, maka saya berkhidmat di situ. Sehingga buat kami ini bukan sebuah beban, tapi ini justru sebagai peluang kami agar kami bisa berbuat lebih baik lagi, bermanfaat bagi masyarakat Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera itu. Mungkin bisa cerita sedikit Kiai tentang sejarah dari Kiai hadir di Klaten. Apakah memang asli orang Klaten atau ternyata bukan, atau seperti apa? Ya, saya ini lahir di Ponorogo, di Kauman Ponorogo, tahun 56 ya. Jadi usianya sekarang sudah 65 tahun gitu. Saya datang di Klaten ini tahun 1984. Sehingga di sini sekarang sudah berapa itu ya? 16 tahun dengan 37 tahun sudah ada di sini. Lah, di Klaten alhamdulillah dapat istri di Klaten ini. Dan di Klaten alhamdulillah mendapatkan teman yang banyak sekali, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun dari kalangan Muhammadiyah dan ormas keagamaan yang lain. Semuanya bisa bersahabat dengan bagus, dan ternyata kami juga, leluhur kami ini juga pernah berkhidmat di Yayasan Jamaah Haji, yaitu almarhum Bapak Haji Mahfud Sukamto. Saat itu pernah menjadi salah seorang pengawas di yayasan itu, dan beliau meninggal di kemudian hari. Saya diberi kesempatan untuk bergabung di yayasan itu. Ya, baik mitra sama, kita akan mencoba menggali informasi seputar kegiatan beliau di FKUB Kabupaten Klaten. Namun sepertinya Kiai juga mempunyai perpustakaan kecil di rumah ya. Semoga referensi nanti kita bisa ngobrol di sana gitu ya. Iya. Ya, ada kitab-kitab agama, ada sosial, ada budaya, ada macam-macam begitu. Dan ini juga ada banyak hal kaitannya dengan pendidikan dan manajemen begitu, juga terkait bagaimana pengelolaan lembaga swadaya masyarakat dan seterusnya. Nah, ini juga banyak referensi yang ada di sini. Referensi ada ilmu sosial, ilmu agama, dan banyak hal tentang
bagaimanakah perkembangan dakwah Islam, apalagi dikaitkan dengan bagaimanakah kerukunan umat beragama di Klaten ini seperti apa untuk saat ini? Ya, saya tentu saja sangat bersyukur ya. Umat Islam di Kabupaten Klaten itu jumlahnya 93,4% dari jumlah penduduk yang hampir 1,5 juta. Sehingga jumlah umat Islam sebenarnya sangat besar, hampir 1.300.000 lebih. Dari jumlah yang seperti itu banyak juga ormas-ormas keagamaan yang ada di dalamnya. Sehingga sebenarnya teman-teman non-muslim di Klaten itu relatif tidak terlalu besar. Karena Katolik itu kurang lebih sekitar 42.500-an. Kristen, Protestan itu sekitar 38.500-an. Sementara Buddha itu hanya sekitar 300-400 orang, sementara Hindu sekitar 12.500-an. Sehingga sebenarnya medan dakwah umat Islam di Klaten itu sangat besar, dan itu sangat menentukan tentang kerukunan umat beragama. Di internal umat Islam kalau rukun, kompak bersatu, itu sebagai modal awal membangun Klaten ke depan. Jadi hal-hal yang majemuk seperti yang sudah dipaparkan oleh Kiai ini sendiri, apakah ada tantangan tersendiri yang paling perlu disikapi oleh masyarakat Klaten yang tadi disampaikan walaupun sebenarnya Islam itu paling dominan atau paling mayoritas di Klaten? Ya, problem sebenarnya itu di internal kita itu sendiri perlu terus ditumbuhkan untuk saling memahami, saling mengerti. Mayoritas masyarakat Klaten itu sebagian besar adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, baik secara kultural maupun aspek-aspek yang lain. Tapi di sisi lain dari sisi politik itu warnanya sangat komplit. Tapi kami berangkatnya bukan berbeda-bedanya tadi. Kami melihat mereka adalah mayoritas umat beragama, terutama adalah umat Islam. Itu yang menjadi semangat kami bahwa kami ada medan tugas dakwah yang luas sekali. Kalau mampu menghadirkan kerukunan umat beragama di Klaten, itu sebagai satu prestasi dari tokoh-tokoh agama. Sehingga kami membentuk, Klaten ini sempat kami bentuk, yang dikukuhkan oleh Bupati itu paguyuban kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan. 26 kecamatan dengan pengurus hampir 450 orang. Iya, dan itu akan kami teruskan dalam tahun 2021-22 ini akan saya bentuk paguyuban kerukunan umat beragama tingkat desa, sehingga nanti ada 401 desa dan kelurahan paguyuban kerukunan umat beragama. Kalau itu bisa terwujud dan sinergis, itu menjadi potensi besar ke depan untuk menjaga kerukunan harmonisasi umat beragama. Ya, mitra sama, kita tentunya akan semakin mengetahui pepatah bahasanya ada seorang suami yang hebat, pasti ada wanita yang hebat juga di balik itu semua ya. Bapak asli Ponorogo dan saya Klaten, Batur. Kegiatan Bapak itu penuh, banyak, tapi saya juga mendukungnya dan sangat mensupportnya. Beliau banyak banyak aktivitas di FKUP, di Yayasan Rumah Sakit Jamaah Haji Klaten, di Koperasi Batur Jaya, di kampus UIN. Itu saya sangat mendukung dan sangat mensupportnya. Anak saya 2, laki semua, putra semua. Terus yang pertama ini dapat Malang, yang nomor 2 dapat Jogja. Alhamdulillah kami diberi kesempatan bergabung di yayasan ini, tapi kami menyadari betul bahwa kami ini bergabung dan sekarang ini adalah generasi kedua ya, karena generasi para pendiri sudah meninggal semua. Karena dulu mertua saya Haji Mahfuz Sukamto itu pernah menjadi salah seorang pengawas di yayasan itu juga. Kami senang sekali di yayasan ini karena saya putar-putar kemana-mana itu yayasan yang seperti kita itu hampir tidak ada. Sebuah yayasan jamaah haji yang bergerak dalam bidang kesehatan, juga dalam bidang perbankan, dalam bidang media, dan juga dalam bidang pencerahan, jasa, dan sebagainya. Untuk itu yang menarik itu sebenarnya yayasan kita itu betul-betul sebagai perekat umat, minimal memerekatkan umat karena komitmennya adalah ukhuwah Islamiyah. Kedua, pengen umat Islam itu maju, berkembang, dan sejahtera. Oleh karena itulah maka
kami tetap punya komitmen besar bersama teman-teman bagaimana yayasan itu betul-betul menjadi yayasan yang betul-betul bermanfaat bagi umat Islam dan kemajuan agama Islam. Saya ditugasi saat ini sebagai salah satu ketua yang membidangi pemberdayaan dan pelayanan umat yang pekerjaannya banyak sekali. Salah satunya adalah kaitannya dengan pengelolaan UPZ, unit pengumpul zakat. Dari mana itu dananya zakat itu? Seluruh amal usaha yayasan termasuk para dokter itu semua dikenakan zakat. Nah, zakat semuanya itu dihimpun oleh yayasan. Maka di yayasan ini ada 2 UPZ. Satu adalah UPZ yayasan, kedua adalah UPZ dari Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Kalau yang ini dananya adalah dari dana zakat daripada para dokter dan tenaga medis. Kegiatan itu yang lain adalah kegiatan pelayanan dalam bentuk manasik haji, baik secara teori maupun praktek pemberangkatan sampai pemulangan haji dan juga pasca haji. Ketiga, kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat, terutama adalah ekonomi dari kalangan masyarakat yang miskin. Nah, dari itu semua kami membangun kerjasama dengan apa? Dengan Majelis Ulama melalui rumah mu'alafnya. Kami melewatkan dana zakat untuk disampaikan oleh MUI melalui rumah mu'alafnya itu pada warga-warga yang masih mu'alaf untuk kita biayai dalam rangka pemberdayaan ekonomi kecil. 2, kerjasama dengan Muhammadiyah, baik dengan lembaga tarjihnya maupun lembaga kaitannya dengan yatim piatunya maupun juga kaitan dengan lembaga lazis muhnya, termasuk juga dengan NU, lembaga pendidikannya, ma'arifnya maupun juga dengan LDNU maupun yatim piatu dan yang lain-lain. Baik, mitra sama, demikian untuk bincang-bincang kita di Khasanah Islam bersama dengan Bapak Kiai Haji Syamsuddin Asrofi MM, yang ternyata banyak sekali aktivitas beliau dan juga amanah yang sekarang beliau emban. Tentunya kita selalu doakan beliau menjadi orang yang selalu bermanfaat, selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bapak Kiai atas waktunya. Sehat selalu. Ya, baik. Demikian saya Novi Putra yang bertugas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Salam Radio Media Siar Inspirasi Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.